Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus, salam kegerakan. Ya, mari sebelum kita berdoa, kita mendasari doa pagi hari ini dengan satu firman Tuhan yang saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Begini firman Tuhan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, pagi hari ini kita mau belajar tentang memiliki hati yang terbakar untuk revival. Ya, tentu ini yang doa hampir tiap hari ya, kita perkatakan, kita serukan di hadapan Tuhan, supaya terjadi revival di gereja kita, di kota kita, di bangsa kita. Tentu revival bukan suatu instan, yang tiba-tiba sekali berdoa terjadi, terkasih. Kalau kita menilik kisah tentang kebangunan rohani, kegerakan rohani yang terjadi di Wales, gitu ya, sekitar kurang lebih tahun 1904 gitu, yang dimulai dari seorang pribadi yang namanya Evan Robert. Ketika itu dia dapatkan visi untuk berdoa bagi kotanya, waktu dia berumur 25 tahun. Tentu bukan hal yang mudah. Kalau Bapak Ibu pernah baca kisah ini, kurang lebih 11 tahun dia berdoa, sehingga kegerakan terjadi di sana. Penjara-penjara kosong, orang-orang berdosa bertobat, bar-bar tutup, tempat-tempat prostitusi tutup, ya, menurut jelas kejahatan di sana. Dari seorang pribadi yang mau merespon, menangkap isi hati Allah, yang hidupnya didrive oleh visi Allah, sehingga banyak hal terjadi dengan luar biasa. Bukan karena hebatnya seseorang tersebut, tapi ada hati yang mau menangkap, merespon hatinya Tuhan, dan terus juga dalam doa-doa, sehingga revival terjadi di sana. Kita sangat percaya juga, mungkin hari ini kita belum bisa melihat hal-hal itu terjadi di bangsa kita secara luar biasa, secara maksimal, tetapi tanda-tandanya sudah mulai terjadi di sana. Yang artinya gereja Tuhan tidak boleh berhenti untuk terus memiliki hati yang terbakar, terkobar dengan revival atas negeri ini. Lalu apa yang perlu kita kerjakan, Bapak terkasih? Supaya kita memiliki hati yang terus terbakar untuk revival di bangsa kita, di kota kita, di desa kita, di gereja kita. Yang pertama, dari Kisah Para Rasul tadi dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat itu. Tentu kita harus terus konsisten berdoa. Tidak berhenti berdoa, menyerukan supaya Tuhan melawat bangsa kita, melawat kota kita, melawat gereja kita secara luar biasa. Dan di dalam doa ini, kita harus terus bikin terobosan-terobosannya, tidak monoton. Kalau dulu saya masih ingat, masih terlibat dalam pelayanan pelajar begitu ya, sering kita berdoa dengan memetakan daerah-daerah yang akan kita doakan, memetakan kondisi daerah itu. Lalu kita berdoa keliling, berdoa puasa, dan sebagainya. Ya, itu perlu kita kerjakan lagi, saya percaya akan ada hasil yang luar biasa. Saya pernah ketemu seorang rekan hamba Tuhan begitu, ketika lokalisasi SK Sunan Kuning di Semarang Barat sana, lokalisasi Doli ditutup. Mungkin orang melihat pekerjaan pemerintah yang menutup semua itu. Ternyata tidak. Sekian tahun, bertahun-tahun, banyak gereja Tuhan yang sering mendatangi tempat itu, berdoa keliling, mendoakan itu. Dan saatnya, beberapa tahun yang lampau, akhirnya tempat lokalisasi itu ditutup oleh pemerintah. Berarti doa itu luar biasa, ada kuasa yang terus Tuhan nyatakan di sana. Walaupun mungkin rentang waktunya sepertinya lama, tetapi doa orang benar besar kuasanya. Dengan cara Tuhan yang ajaib, di waktu yang tepat. Hal yang sama, mari terkasih, terus kita konsisten dalam berdoa. Kita warnai doa-doa kita dengan hal-hal yang terus efektif dan terdata dengan baik, sehingga kita punya pokok-pokok doa yang terarah, yang sasarannya tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Untuk memiliki hati yang terbakar dengan revival, kita harus terus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kenapa? Karena inilah amunisi yang kita butuhkan. Kalau kita ingin bikin program-program penjangkauan, program-program penginjilan, tanpa kekuatan Roh Kudus, akan berhenti sebagai program saja. Kita akan kehabisan tenaga, kehabisan kekuatan, dan tidak jarang akhirnya berhenti, karena ada tantangan di sana. Tapi setiap kita gereja Tuhan mengalami kebenaran Roh Kudus, kita punya kekuatan yang luar biasa, yang bisa kita gunakan dalam segala hal, sekalipun ada tantangan, ada tekanan. Gereja Tuhan terus melejit luar biasa, merambat luar biasa. Kita pastikan betul setiap orang-orang percaya dalam gereja kita mengalami kepenuhannya, supaya kita tidak kekurangan cara untuk mempertanyakan bagaimana ketika Allah
menyatakan kuasanya, menyatakan banyak orang-orang yang bertobat kepada Tuhan, melalui kita gereja Tuhan, kita bisa merawat orang tersebut, merawat jiwa-jiwa yang Tuhan bawa kepada kita. Kalau Wales mengalami kegerakan yang luar biasa di tahun 1904, ya bahkan tidak Wales, merembet ke Irlandia, ke Inggris Utara, Amerika, sebagian karena ada orang-orang yang bergerak berdoa, mengalami kebenaran Roh Kudus, sehingga itu ngimbas. Di kisah itu dikatakan, kegerakan yang dimulai seorang Evan Robert mengimbas kepada gereja-gereja kecil yang selama ini ya vakum, mungkin dihadiri cuma 10-20 orang. Tapi ketika ada orang terus berdoa, mengalami kebenaran Roh Kudus, itu mengimbas. Alam rohnya mengimbas, saudara kasih. Jadi gereja-gereja yang mungkin sepi mulai dipenuhi dengan orang-orang baru, orang-orang yang bertobat datang kepada Tuhan. Hal yang sama kita percaya, itu bisa terjadi di bangsa kita. Mari kita petakan daerah-daerah perlu kita alirkan kuasa Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan di sana. Lalu kita terus mengupgrade diri kita, dipenuhi dengan kuasanya, dipenuhi dengan urapannya. Lalu kita nyatakan kepada tempat-tempat itu, kepada orang-orang kita temui, sehingga mereka mengalami Tuhan lewat hidup kita sebagai gerejanya. Dan saya juga masih ingat betul, dulu waktu masih awal-awal kita, baik di PMG maupun awal gereja kita ada di Sampangan dulu gitu ya, saya masih ingat betul, Pak Kris pernah ngajari ke saya gitu, dikatakan saya masih kerja, masih bujangan begitu, dia bilang, kok kalau kamu pulang kerja, kamu naik angkot atau naik bis kota, injili teman sebangkumu, injili penumpang sebelahmu. Sepertinya kata-kata biasa, tapi itu menjadi kayak doktrin wajib gitu. Setiap pulang kerja naik angkot atau naik bis gitu ya, karena belum punya motor waktu itu gitu, terdorong hati kita untuk menginjil orang sebelah kita. Dan tidak pernah terpikirkan takut ditolak, takut dimarah gitu. Asal aja. Nah, kalau kita mengalami kebenaran Roh Kudus, otomatis gitu. Amanat agung menjadi doktrin yang mutlak. Di mana kita berada, hati ini akan terdorong, apalagi melihat orang-orang yang lagi berjalan kebinasaan, kita pasti akan menyampaikan Injil keselamatan, menyampaikan kasih Allah kepada mereka, supaya mereka mengalami hal yang sama seperti kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kita memiliki hati yang terbakar dengan revival adalah, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, kita harus berani, memiliki hati yang berani untuk keluar. Keluar dari apa? Keluar dari zona nyaman kita. Gereja tidak boleh terfokus kepada ritual-ritual, kepada program-program yang hanya rutinitas. Gereja harus mulai memiliki hal yang lain, yang itu membuat kita terdorong mengerjakan lebih lagi dari waktu sebelumnya. Tentu harus memiliki hati yang berani. Karena kita tidak berani, kita akan terus terdiam di situ. Kita hanya mungkin mengembangkan yang sifatnya monoton saja. Program mingguan, bulanan, tahunan, yang berhenti kepada hal seperti aktivitas jasmani. Tapi gereja Tuhan yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia akan terkobar hatinya, memiliki hati yang berani. Tidak takut bayar harganya. Mari bersama terkasih pagi hari ini, kita sepakati betul. Ya tentu kegerakan tahun-tahun yang lampau, yang pernah terjadi yang dialami oleh gereja Tuhan, tidak bisa menjadi dasar untuk kita mengalami di tahun ini. Tetapi yang pasti, sumber kegerakan, sumber revival, satu, yaitu dari Roh Kudus, dari Roh Allah. Roh Kudus, dia pribadi yang luar biasa. Zaman boleh berganti, tetapi Roh Kudus tidak pernah kekurangan cara untuk membawa gerejanya mengalami revival dari tahun ke tahun dengan caranya yang ajaib. Roh Kudus tidak kekurangan cara untuk menciptakan kreasi-kreasi baru, ide-ide baru, supaya kota kita, desa kita, gereja kita mengalami revival. Karena pribadi yang terus mobile, dia bergerak, mengikuti perkembangan zaman. Ya, betul, kita nggak perlu terlalu berkaca dengan kegerakan di tahun-tahun lampau, tapi itu memacu semangat kita, bahwa Roh Kudus yang sama, Roh Allah yang sama, sanggup mengerjakan juga di tahun ini bersama kita gereja Tuhan. Mari bersama-sama kita alami hati yang terus berkobar dengan kegerakan, dengan revival. Terus bakar semangat hati kita, menciptakan revival atas gereja kita, desa kita, kota kita, bangsa kita, dimulai dari diri kita. Amin.